Assalamualaikum teman-teman, hai semua. Di videoku kali ini aku mau membuat kue lapis dan beneran rasanya tuh enak banget. Walaupun ini bikinnya tuh lama tapi terbayar ya setelah kita selesaikan membuat lapis demi lapis. Kue lapis ini rasanya enak, manisnya juga pas, moist dan gak seret pada saat kita makan. Walaupun kita gunakan bahan-bahan yang ekonomis, tetap hasilnya tuh enak. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku buatnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Langsung aja siapkan mangkuk, kemudian kita masukkan margarin dan butter sebanyak 200 gram. Tambahkan 80 gram gula halus, kemudian ini akan kita mixer sampai putih, kental, dan pucat. Untuk lama memixer, ini aku gunakan waktu kurang lebih sekitar 7 menit ya. Dan kalau sudah teksturnya putih, kental, dan pucat seperti ini, kita masukkan 10 butir kuning telur. Ini akan kita masukkan satu persatu sambil kita mixer menggunakan kecepatan sedang. Oh iya, buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kebahagiaan, dan selalu diberikan kesehatan. Kalau semua telur kuning sudah kita masukkan, ini akan kita mixer tetap menggunakan kecepatan sedang sampai kurang lebih sekitar 5-7 menit. Dan seperti ini sudah cukup ya, kemudian kita matikan mixer lalu kita masukkan bahan kering. 4 sendok makan tepung terigu, 1 bungkus atau 1 saset susu bubuk, kemudian tambahkan sedikit spikuk atau bubuk kayu manis. Tambahkan setengah saset vanili bubuk, kemudian ini akan kita ayak. Lalu ini akan kita aduk menggunakan spatula. Ini kita aduk teknik dengan aduk balik ya. Kalau teman-teman mau mengaduknya dengan mixer juga boleh, dengan kecepatan sedang aja. Dan ini aku hampir lupa, belum aku masukkan susu kental manis. Kalau teman-teman mau suka lebih manis boleh ditambahkan 2 saset ya. Karena aku nggak suka manis, jadi aku cukup menggunakan 1 saset susu kental manis. Kita aduk hingga rata. Pada tahap ini teman-teman jangan lupa sudah panaskan oven. Setting oven menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat. Panaskan oven sekitar 10 menit sebelum digunakan. Siapkan loyang ukuran 20 x 10, olesi dengan margarin lalu kita lapisi dengan baking paper. Setelah itu kita masukkan adonan ini sebanyak 80 gram untuk lapisan yang pertama. Dan untuk lapisan kedua nanti akan aku gunakan 30 gram. Nah, setelah kita masukkan adonan, kita ratakan menggunakan sendok. Hasilnya seperti ini akan siap untuk kita oven. Oven sudah aku panaskan kurang lebih 10 menit ya. Pada lapisan pertama, ini akan kita oven kurang lebih sekitar 10 menit. Aku gunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat. Atau sesuaikan dengan oven teman-teman di rumah masing-masing ya, karena biasanya beda merek akan beda suhu dan lama pemanggangan. Kalau aku cukup menggunakan sekitar 10 menit. Jika bagian atasnya sudah berubah warna agak kecoklatan seperti ini, kemudian kita angkat, lalu kita olesi dengan margarin di bagian penekan kue, dan kita olesi margarin juga di bagian lapis yang sudah kita panggang tadi. Lalu selanjutnya ini akan kita tekan menggunakan penekan kue seperti ini ya, nggak usah terlalu kuat tenaganya, jadi cukup ditekan-tekan aja. Kemudian kita masukkan adonan sebanyak 30 gram. Lapisan kedua sampai lapisan terakhir ini aku gunakan sebanyak 30 gram. Setelah dimasukkan adonannya kita ratakan sampai bagian ujung. Kalau sudah, ini akan kita panggang. Dan untuk settingan ovennya, ini akan aku ganti ya. Kita pindahkan rak ke bagian tengah. Lapisan kedua dan terakhir ini aku gunakan suhu 190 derajat. Kemudian ini akan kita oven selama kurang lebih 7 menit dan gunakan api atas aja. Untuk videonya aku percepat, dan ini lapisan yang terakhir sudah semua aku panggang. Kemudian ini akan kita keluarkan dari oven. Pada tahap terakhir ini juga sama, bagian atasnya akan kita olesi menggunakan margarin tipis-tipis.
Lalu akan kita tekan menggunakan penekan kue. Kalau sudah, lapis ini akan kita diamkan sampai suhu ruang. Setelah itu ini akan kita keluarkan dari loyang. Dan hasilnya seperti ini. Sebentar akan aku pindahkan ke dalam piring saji. Nah, hasil kue lapisnya seperti ini. Ini nggak terlalu tinggi ya, karena aku hanya menggunakan 10 butir kuning telur. Kalau teman-teman mau lebih tinggi lagi, boleh dikalikan 2 resep yang sudah aku buat. Dan hasil lapisannya seperti ini. Menurut aku masih kurang rapi. Kalau teman-teman mau buat, boleh lebih rapi lagi ya. Kue lapis ini beneran rasanya tuh enak banget. Manisnya pas menurut aku. Wangi dari spikuknya ini berasa banget. Dan lapisan demi lapisan kalau kita lepas tuh seperti ini hasilnya. Kue lapis ini recommended buat teman-teman di rumah, silahkan coba. Terima kasih yang sudah menonton video aku sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.